Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Naga meraih satu buah anting yang terjatuh di lantai. Itu pasti milik wanita yang semalam bersamanya. Sial, ia mengusap wajahnya dengan kasar, kemudian memasukkan anting itu ke dalam dompet warna hitam miliknya. Selama berjalan menuju parkir di basement, wajahnya nampak berpikir keras. Pria itu kembali mengingat-ingat apa saja yang ia lakukan semalam. Begitu sampai di depan mobilnya, perlahan ia membuka pintu. Terdiam sesaat, sekelibat bayangan wanita asing muncul dalam benaknya. Sial, rutuknya berkali-kali. Ia merasa sudah melakukan kesalahan yang fatal. Bagaimana bila wanita itu di kemudian hari datang dan menuntut yang bukan-bukan? Kesal campur marah saat masuk mobil dan duduk di balik kemudi, ia mencengkram setir bundar tersebut. Pasti ini ulah Citra, sorot matanya tajam ketika mengingat sosok perempuan yang bersamanya semalam sebelum ia ke hotel. Sebenarnya semalam adalah acara jamuan makan malam bersama klien. Hanya saja saat waktunya keluar, Naga ingat betul Citra memberikannya minum. Setelah itu tubuhnya bereaksi, apalagi sebelumnya memang di jamuan mereka pesta minum, hanya tidak banyak karena harus segera pulang. Di hotel yang sama tempatnya menginap, sepertinya Citra sedang menjebaknya. Tapi wanita asing itu, apa suruhan Citra? Naga bertanya-tanya dalam hati. Wanita licik, sekretaris papanya itu memang sangat ingin menyingkirkan dirinya di perusahaan. Sejak ada affair dengan orang tua si Naga, perempuan itu memang berlagak. Kini Naga yakin semalam Citra sudah mulai main-main. Pria itu meskipun mengemudi, tapi fokusnya tak kepada aspal hitam di jalan. Ia akan membalas sekretaris papanya itu. Hingga tidak terasa, kini ia sampai di depan sebuah hunian mewah dengan pagar bercorak emas yang menjulang tinggi. Kediaman si Naga, pria 35 tahun itu merupakan pewaris dari Sanrio Group. Rumahnya sangat mewah, terdiri dari 3 lantai dan dari luar pagar terlihat mencolok daripada rumah yang lainnya. Mereka adalah keluarga konglomerat, pebisnis handal, para kaum elit dengan jabatan yang tak tanggung-tanggung. Akan tetapi, jangan tanyakan kehidupan keluarga mereka. Kaya harta juga kaya skandal. Tuan Taka yang merupakan pemilik dan pendiri Sanrio Group sekaligus papa dari Sinaga merupakan pria dengan banyak skandal. Berkali-kali ia kepergok paparazzi di sebuah klub malam dengan para gadis-gadis bayaran. Meski tak lagi muda, namun kehidupan Tuan Taka penuh dengan dikelilingi para wanita-wanita muda yang gila harta. Citra salah satunya, sekretaris yang tak tahu diri. Wanita itu sepertinya yang membuat Naga sampai begini, pulang ke rumah dengan keadaan sangat kacau balau. Begitu mobil di depan gerbang, satpam rumah langsung membuka pintu untuk Naga. Pria itu berhenti di halaman dan langsung masuk ke dalam. Sierra, panggilnya kepada istri yang baru ia nikahi setahun yang lalu. Tentunya bukan pernikahan karena cinta, hanya pernikahan bisnis guna mengembangkan kedua bisnis keluarga. Dari mana saja? Tanya Sierra yang penasaran. Ada sesuatu yang kuurus. Meskipun tak begitu saling mencintai, mereka akan hidup berdampingan seolah keluarga yang harmonis, sama-sama bertahan pada pernikahan atas dasar perjodohan.
Setelah bertemu Sierra, naga langsung ke kamarnya. Pria itu bergegas masuk ke kamar mandi. Ketika tubuhnya sempurna diguyur air dari shower, ia merasakan perih di sekitar punggungnya. Naga berbalik, menatap kaca di belakangnya. Matanya terbelalak menatap goresan yang masih terlihat baru. Naga memejamkan mata sejenak. Ingatannya kembali pada peristiwa semalam. Sial! Kembali ia merutuk. Naga teringat dengan apa yang ia lakukan semalam. Makin penasaranlah ia pada wanita yang meninggalkan goresan kuku di belakang punggungnya itu. Cukup lama ia hanya berdiri di depan cermin, memikirkan banyak hal. Siapa wanita itu? Wajahnya bahkan ia tak ingat, tapi bila bertemu lagi, mungkin naga akan ingat. Sepanjang hari, naga hanya diam di dalam ruang kerja, di dalam kediamannya. Kepalanya masih pusing, enggan rasanya berangkat ke kantor. Tok tok tok, masuk, ucapnya yang sudah menduga itu pasti Sierra. Ada apa? Baru masuk, Sierra sudah tahu ada sesuatu yang salah dengan suaminya. Tidak, hanya lelah. Sierra hanya manggut-manggut, kemudian keluar lagi, meninggalkan naga yang sepertinya ingin sendiri. Di tempat yang berbeda, di sebuah apartemen mewah di tengah kota, Moza terlihat kucel. Ia masih di atas ranjang. Shrek! Madam Anthony menarik kain serimut yang menutupi tubuh Moza. Moza, mau sampai kapan kamu ngebo? Cibir Madam. Moza ngantuk, Madam. Apa yang kamu lakukan semalam? Untung tamu kita tak jadi datang. Ia cancel karena ada masalah mendesak. Lalu semalam kamu kemana? Madam penasaran. Moza baginya adalah tambang emas, namun juga bagai anak. Hanya saja ia terlalu keras pada Moza, sehingga lebih mirip penyihir daripada ibu peri bagi Moza yang tak punya arah dan tujuan dalam hidup yang keras ini. Ayolah madam, Moza mau tidur lagi. Moza langsung merebut selimut itu dan kembali meringkuk. Tubuhnya terasa amat lelah. Pria asing semalam benar-benar membuatnya kehilangan semua. Tidak ada tenaga yang tersisa untuk hari ini. Kamu bersama siapa semalam? Madam Anthony masih penasaran. Bolehkah Moza tidur? Rengek Moza yang benar-benar kurang tidur. Kesal, Madam pun memilih meninggalkan Moza, membiarkan anak pencetak uangnya itu untuk tidur kembali, mengumpulkan tenaga untuk ia pekerjakan besok lagi, menggait pria-pria kaya di luar sana. Beberapa hari kemudian, di sebuah swalayan tepi jalan, sore itu langit sudah berwarna senja merata. Naga memarkir mobilnya di depan sebuah swalayan. Ia ingin membeli benda yang bisa mengepul karena akhir-akhir ini ia merasa stres, galau, banyak pikiran setelah peristiwa malam itu. Dari luar, Moza berniat masuk. Wanita 25 tahun itu ingin membeli sesuatu, sebuah kopi kemasan untuk mengusir rasa kantuk. Keduanya tak sengaja mengantri bersebelahan di depan kasir. Sama-sama tak menyadari kehadiran masing-masing, sampai ketika naga membayar, mengulurkan kartu untuk transaksi, dan mengucapkan terima kasih saat kartu sudah kembali padanya. Terima kasih, naga berbalik. Moza langsung memalingkan wajahnya. Ia hafal dengan suara pria itu, dan ciri-cirinya juga sekilas nampak sama. Astaga,
pekiknya. Ketika naga berjalan melewatinya, tiba-tiba naga merasakan sesuatu yang aneh. Aroma parfum itu, meski nampak samar dalam ingatan, tapi panca indera yang lain masih mengingatnya. Moza yang merasa pria asing itu berhenti melangkah dan sepertinya sedang menatap ke arahnya, langsung mengeluarkan dompet buru-buru untuk membayar. Begitu berbalik, ia merasa lega karena pria asing itu sudah tidak ada lagi. Moza pun bisa bernafas lagi. Dengan santai, ia membuka pintu swalayan itu. Set! Sebuah tangan langsung menyambar lengannya. "Siapa kamu?" ucap pemilik tangan. Ia menatap tajam pada Moza yang kala itu langsung terperanjat.